Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, maka kami yakin dan percaya kami akan buka hati kami akan buka pikiran kami tidak mau terganggu oleh apapun, baik secara teknologi, WhatsApp dan yang lain-lain. Tuhan, kami tutup itu semua. Kami mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, sehingga suara Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang selalu baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan-perkataan hamba-Mu lagi, tetapi melainkan perkataan-perkataan Roh Kudus saja yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga hari ini sementara kami mendengar firman Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena pengharapan kami yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam serial khotbah Menara Babel yang minggu lalu sempat kita skip satu kali, tapi biarlah hari ini kita belajar Menara Babel. Saya akan bagi menjadi dua bagian besar atau mungkin tiga. Hari ini kita akan baca kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai habis saja ayat 9, tetapi kita akan bahasnya sampai dengan ayat ke-5 saja dulu, atau ayat keempat kelima. Yuk Bapak Ibu Saudara, kalau sudah menjumpai kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca berganti-gantian firman Tuhan satu perikop ini. Judulnya adalah Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat yang kedua silakan dibaca 1, 2, 3. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai Karadata bernama Sinea. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang keempat. Juga mereka, marilah kita dirikan menjadi sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jaga mereka di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat yang ke-6. Dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk selamanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat yang ke-8. Demikianlah mereka menceritakan Tuhan dari seluruh bumi, dan mereka berdiri di kota. Ayat 9 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita semua sudah mendengar tentang yang namanya Menara Babel. Hampir semua orang-orang Kristen nggak mendengar namanya Babel. Atau ada dari antara kita yang nggak pernah dengar suara Babel, Menara Babel? Dengar? Pada tahu semua ya? Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baiklah kita mungkin melihat kenapa manusia yang hidup pada zaman Babel itu sebenarnya bukan lagi manusia purba, tetapi manusia-manusia ini sudah punya keahlian. Dia sudah menjadi tukang besi. Padahal sebelumnya sebenarnya sebelum ada terjadi air bah, itu sebenarnya peradaban manusia, budaya manusia itu
sudah luar biasa, Bapak Ibu Saudara, sudah naik, bukan jadi manusia purba. Tetapi ketika terjadi air bah di kitab Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8, maka budaya peradaban manusia menjadi mundur. Yang tadinya bisa punya bahasa, tidak punya bahasa lagi. Yang tadinya punya keahlian, tidak punya keahlian lagi. Untuk melihat itu, baiklah kita buka kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 17 sampai ke 22. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita mundur sedikit, kita lihat. Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 17 sampai 22. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 17 sampai 22. Saya bacakan ya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota yang dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Bagi Henokh lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael itu memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh. Ingat kata Lameh ya, ingat. Lameh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Saudara, ayat yang ke-20, Ada itu melahirkan Iabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan apa saudara? Kecapi dan suling. Nah, saudara lihat, udah bisa beternak, sudah bisa buat kecapi, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Sudah bisa buat apa? Suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain adalah Naamah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini apa yang terjadi. Jadi sebenarnya peradaban manusia sebelum ada air bah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ternyata peradaban manusia sudah luar biasa. Sudah bisa buat apa tuh namanya, alat-alat musik, sudah bisa buat suling, sudah bisa buat yang lain-lain, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ada amin saudara? Dan lagi mereka sudah bisa beternak. Beternak itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Terus dia itu bisa memainkan kecapi, suling. Nah, dia juga saat itu keturunan daripada sebelum Nabi Nuh ini, keturunan Nabi Nuh ini adalah dia bisa menjadi tukang tembaga, tukang besi. Saudara, kita melihat setelah air bah terjadi kemunduran yang luar biasa sebelum terjadi Babel. Nanti saudara akan terkaget-kaget ketika kita membedah hal ini. Kenapa ada Babel dan kenapa Babel itu harus mendarat di Gunung Ararat atau di Gunung Ararat. Saudara yang terkasih, Sem, Ham, Yafet, anaknya Nuh itu memang juga sama. Mereka itu juga punya keahlian tentang tembaga, besi, tapi mereka belum menjadi ahli yang benar-benar ahli. Tetapi terjadilah kemunduran budaya, terjadilah kemunduran peradaban, terjadilah kemunduran yang luar biasa. Saya ingin kita melihat sedikit sejarah Indonesia. Waktu tahun 1880 ada sejarah yang mengatakan meletus Gunung Tambora dan Krakatau. Ada dua kejadian besar di Indonesia. Hal ini menyebabkan, kalau saudara baca dalam sejarah, Bali, NTT, NTB itu sempat hilang dari Indonesia. Sempat terkubur habis oleh karena apa saudara? Gunung meletus. Saudara, meletus juga terjadi. Gunung Krakatau itu di daerah mana? Kalau Krakatau Serang. Kalau sekarang kita suka pergi ke Anyer. Oke, itu Serang. Itu pun sempat hilang, saudara. Apa yang membuktikan hal tersebut sempat hilang? Gampang, saudara. Kalau saudara lihat tempat-tempat, daerah-daerah yang sempat hilang itu, saudara perhatikan satu hal. Pasti di sana tidak sehebat kemajuan kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sekitarnya. Mereka adalah daerah-daerah yang sedikit
tertinggal, saudara. Mereka, apalagi kalau saudara lihat ke NTT, ada daerah yang sampai hari ini NTT, NTB yang belum ada sinyal handphonenya, ada beberapa daerah yang mati listriknya, belum punya PLN, saudara. Jelas ya? Nah, saudara, apa hubungannya ini dengan yang tadi saya sebutkan? Nanti kita akan lihat. Bahkan kalau kita melihat ada seorang Belanda yang dulu ingin membangun, makanya kalau saudara lihat di Anyer itu banyak bangunan Belanda dan banyak orang Belanda ada di sana karena orang Belanda senang sekali akan pantai, saudara. Bahkan di NTT kalau saudara baca itu pernah ditemukan ada manusia yang tingginya hanya 100 meter. Saudara, di sini tingginya 100 meter lebih nggak? 100 meter, 100 cm, atau dibilang kurang dari kalau orang-orang bilang semampai, semeter tak sampai. Jadi 1 meter maksud saya, 1 meter jadi 100 cm. Nah, saudara, ada kecil sekali. Dan kalau sudah ditemukan tengkoraknya oleh arkeolog, itu mengatakan umurnya, saudara, sudah ribuan tahun, bahkan ada yang sudah 10.000 tahun. Negara ini, daerah NTT, NTB menjadi terbelakang ketika Gunung Tambora meletus dan pernah hilang. 2 daerah ini pernah hilang dari muka bumi. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi di sana terjadi kemunduran. Kalau kita tanya, kenapa sih Pak daerah NTT, NTB dan daerah Bali juga sama ya? Bali kebetulan itu hokinya bagus sehingga dia bisa berkembang dengan dunia wisata. Tetapi kalau tidak, dia juga bukan negara yang bukan daerah yang baik yang bisa berkembang. Nah, kita perhatikan baik-baik. Bahtera Nuh itu dia mendarat di mana pegunungan Ararat, dan ditemukan oleh arkeolog ini ya, kalau kita percaya ditemukan oleh arkeolog bahwa yang namanya Bahtera Nuh yang kemarin dulu kita khotbahkan itu sudah membatu dan menjadi satu dengan gunung, kurang lebih sudah menjadi satu dengan gunung. Dan Bahtera Nuh ini, saudara, faktanya bahwa Bahtera ini sudah di research sama arkeolog, itu situs purba yang ada di daerah Ararat. Daerah Ararat itu di mana, saudara? Kalau hari ini kita tahu daerah Turki. Makanya kalau saudara nonton televisi, jangan suka nonton yang lain-lain. Lihat, daerah Turki hari-hari ini adalah daerah wisata yang cukup luar biasa bagus dengan peninggalan-peninggalan kunonya, saudara. Kenapa orang mau ke Turki? Kenapa orang mau ke Israel? Kenapa orang mau ke Arab? Itu karena semua daerah-daerah itu punya peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Nah, daerah Turki atau Gunung Ararat itu adalah daerah tempat mendaratnya siapa, saudara? Kapal Nabi Nuh. Jadi begini, saudara, waktu terjadi air bah yang begitu besar, semuanya habis, semuanya mundur. Nabi Nuh dan semua keluarganya ada di pegunungan Ararat, saudara. Nah, oleh karena itu, setelah itu kalau saudara baca nanti diteruskan, mereka turun ke mana? Sinear. Sinear itu tanah datar. Mereka nggak mungkin hidup di gunung, tapi mereka hidup di tanah datar. Perhatikan baik-baik. Waktu kapal Nuh itu mendarat dan mereka turun, mereka akhirnya beranak pinak atau beranak cucu di mana, saudara? Di daerah Ararat atau di dataran Sinear. Nah, makanya perhatikan baik-baik. Oleh karena itu, kalau kita lihat lagi, di mana kalau kita temukan itu Ararat, Turki, dan yang lain-lain, itu adalah Mesopotamia. Mesopotamia apa aja, Pak Kurniawan? Mesopotamia itu ada Arab, ada Israel, ada Irak, ada Turki. Nah, di mana ketiga-tiganya ini sekarang adalah kalau kita mau ke Israel, kita harus bayar mahal karena di sana ada peninggalan-peninggalan Yesus lahir segala macam dan juga segala macam bentuk-bentuk arkeolog yang luar biasa. Begitu juga dengan saudara lihat kalau kita mau ke Arab juga sama, saudara. Dari negara Mesopotamia ini adalah negara yang indah dan ini yang luar biasa. Ternyata Menara Babel itu dibangun kurang lebih di daerah seputaran sana, saudara. Dari Nuh
ke Menara Babel itu kurang lebih ada 300 tahun. Coba kita lihat kitab Kejadian pasal 10 ayat 25. Saya mesti kasih latar belakang ini dulu ya, supaya kita semua mengerti. Kitab Kejadian 10 ayat 25. Yuk kita lihat. Ya, kita lihat kitab Kejadian 10 ayat 25. Apa tuh firman Tuhan? Bagi Eber, nah nanti kita belajar di minggu depan apa itu Eber. Itu Eber adalah kata dasar dari Hebrew. Hebrew itu apa saudara? Ibrani. Nanti kita belajar lagi. Waktu itu Pak, kalau orang sebelum Nabi Nuh, sebelum itu Adam dan Hawa itu bahasanya apa ya Pak? Nanti kita belajar pelan-pelan satu-satu. Saudara lihat dulu ini. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek. Bukan pelek mobil saudara ya. Ini pelek, bukan velek, pelek. Pelek atau kalau orang Batak bilang pelek, kalau orang Indonesia bilang pelek. Sebab dalam zamannya bumi terbagi dan nama adiknya ialah Yoktan. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat lagi kitab Kejadian pasal 11 ayat 10. Yuk kita perhatikan. Nih, inilah keturunan Sem setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad. 2 tahun setelah air bah itu. Perhatikan saudara. Jadi ada Arpaksad itu lahir 2 tahun setelah air bah turun. Oke, terus kita sambung ayat ke-12. Loncat, jangan ayat 11. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan apa saudara? Sela. Berapa tahun? 35 tahun. Tambah 2 tahun tadi jadi 37 tahun. Lompat lagi ayat 14. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan, lihat nggak, ketemu nggak tadi itu? Eber. Seakan-akan, kok Pak, ini lebih dulu, ini lebih belakangan. Tidak. Ini terjadi di antara itu berdua. Jadi Kejadian 10 sama Kejadian 11, kalau kita perhatikan, itu bukan Kejadian 10 selesai, baru Kejadian 11 masuk. Tidak, untuk kasus ini, itu bersama-sama. Jadi 10 dan 11 itu adalah transisi. Saudara perhatikan lagi ayat yang ke berapa tadi? Tadi 16 sudah ya. Eber ya, perhatikan. Ayat yang ke-18. Setelah Pelek, itu kan tadi Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan siapa saudara? Rehu. Nah, terus Pelek masih hidup berapa? 209 tahun. Benar ya? 209 tahun. Nah, saudara tambahin sendiri. Tadi berapa saudara? 2 tahun tambah 35. Ayo, ada yang bisa hitung nggak ya? Cepet ya, orang akunting. 2 tahun tambah 35 tambah 30 tambah 34 tambah 30 lagi tambah 209. Kira-kira berapa saudara? 340 tahun. Jadi benar, ini bukan tersurat tapi tersirat. Nah, kita harus belajar tuh firman Tuhan. Pak, katanya orang dari zaman Nuh sampai Babel itu 300 tahun lebih. Benar, 340 tahun. Terjadilah Babel. Kapan bumi terbagi, saudara? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi dulu semua orang setelah Nabi Nuh mendaratkan kapalnya di mana, di Gunung Ararat, itu semua pusat apapun ada di Ararat, Mesopotamia tadi. Nggak kemana-mana saudara, nggak kesebar kemana-mana. Tapi kapan bumi ini terbagi menjadi ada selatan, ada utara, ada barat, ada timur, saudara? Itu kurang lebih terjadi antara tahun 300 di tahun 300 sampai 340 semenjak Menara Babel itu ada. Saudara, kita lihat kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 2. Yuk kita mulai masuk nih. Jadi kita mulai mengerti nih. Oh, ternyata apa sih cerita tentang Babel? Kita cerita tentang Babel bukan cerita kalau kita sering dengar, oh Babel itu menara kesombongan. Benar. Saya nggak bilang itu salah, banyak pendeta, tetapi kita harus tahu dasarnya dulu supaya kita mengerti kenapa Babel, kenapa Tuhan marah dengan Babel. Kenapa saudara? Ini sangat harus kita mengerti. Yuk kita Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 2. Saya ulangi lagi. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logat. Saya mau tanya sama kita semua. Orang Batak, siapa di sini orang Batak? Batak Toba, Batak apa tuh namanya, Karo, Batak apa lagi Pak? Hah?
Simanun. Nah, saya mau tanya, bahasa Bataknya sama nggak? Hampir mirip-mirip ya? Atau mungkin ada beda? Logatnya beda nggak? Tapi ini saudara, luar biasa. Jadi zaman dulu hanya ada satu bahasa, logatnya sama. Kalau misalnya orang Madura manggil sate, sate. Nah, itu sama semua. Jadi semua logat sama. Nah, nanti kita belajar minggu depan, kenapa ini sampai bisa beda-beda bahasa orang. Ada orang Batak, ada orang Cina, ada orang Ambon, saudara. Ini dia masih satu logat, masih ada kekompakan. Kenapa, saudara? Kalau orang sama-sama suku Batak tetapi logatnya beda, itu sebenarnya sudah mencerminkan sudah tidak ada lagi kekompakan dalam suku Batak. Kenapa? Ya ini karena terjadinya Menara Babel. Kalau kita mau perhatikan baik-baik, kenapa, dan kenapa. Makanya itu saya ulas ini. Nah, saudara, akhirnya Nuh mendapatkan tanah di Sinear. Coba kita lihat ayat yang kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di mana, saudara? Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Kenapa, saudara? Kenapa mereka nggak menetap di gunung? Padahal bukannya kalau kita menetap di gunung, kita hari-hari ini, kita dari daratan mencoba nyari ke gunung puncak. Macetnya setengah mati, pulang lagi, saudara. Tapi orang zaman dulu, dari gunung mereka maunya ke dataran. Karena air di gunung rada sulit. Dan saat itu susah untuk nyari jet pump, susah untuk narik air. Jadi mereka itu harus kemana, saudara? Harus ke dataran. Hidup di dataran jauh lebih enak. Kalau saudara perhatikan, jarang orang hidup di gunung. Ada beberapa orang hidup, tapi semua rata-rata ibu kota, baik di Jakarta, baik di luar negeri, baik di Singapura, baik di mana-mana, di Amerika, pasti di tanah datar. Itu adalah tanda bahwa mereka ini sama seperti Nuh, saudara, ya. Jadi kita mengerti nih terlebih dahulu. Oh, mereka akhirnya Nuh turun ke tanah datar. Yuk kita perhatikan ayat ketiga dan keempat. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Saudara baca, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakailah mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat keempat kita baca. Juga kata mereka, apa, saudara? Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Waduh, ini luar biasa, saudara. Pertama, kita pelajari, marilah kita. Kita sangka, kita pikir, marilah kita. Wah, hebat ini. Antara manusia yang satu bahasa, satu logat, semua kompak, semua punya kesatuan hati. Ya, benar. Mereka punya kesatuan hati, mereka bergotong royong, tetapi mereka tidak sama sekali melibatkan Tuhan di dalam pembangunan Menara Babel. Karena itu, saudara, lihat, mereka berkata, marilah kita. Nggak ada kata-kata, Tuhan, aku mau membangun Menara Babel. Kita di sini sama sekali, mereka, kata kita di sini tidak melibatkan unsur rohani sama sekali di dalam Tuhan membangun kota Babel itu atau membangun Menara Babel itu. Dan ini adalah kesalahan yang paling utama. Marilah kita. Seharusnya kalau kita mau membangun sesuatu, kita katakan marilah kita antara suami istri, atau marilah Tuhan. Marilah Tuhan, saya mau membangun. Dan ini adalah kesalahan yang paling mendasar dari seorang manusia. Mereka kompak, mereka bisa, meskipun 300 tahun jaraknya, tetapi mereka kompak, saudara. Mereka tahu segala sesuatu tentang daerahnya, mereka punya cerita. Tetapi tetap saya bilang, ada sesuatu yang missing di sini, ada sesuatu yang luar biasa di sini terjadi. Iblis bekerja dengan sangat dahsyat. Kenapa saya katakan demikian? Gampang. Saya mau tanya sama kita, kalau di suku Sumatera Utara atau Batak, pahlawan siapa tuh yang paling hebat? Sisinga, Manga, Raja. Orang Batak pasti kenal kan? Kalau saya tanya, orang Batak asli ya, kalau orang Batak semi-semi saya nggak tahu. Istrinya Sisinga Mangaraja siapa, Pak, Bu? Nah, itu kan. Naipiha Nauri. Oh, Nabian Nauri. Nah,
Kalau kita tanya, kapan si Singamangaraja meninggal? Hari apa dia meninggal? Ya kan? Kalau orang Batak yang benar-benar di sana tuh, mungkin masih di sana ya Pak ya, pasti dia tahu. Saya mau tes lagi, Pangeran Diponegoro. Pak Yono tahu nggak? Pangeran Diponegoro istrinya namanya siapa? Pak Yono orang Jawa atau orang Batak? Jawa. Nah, kok bisa nggak tahu ya? Makanya berarti kan Pak Yono ini udah migrasi ke Jakarta. Jadi udah setengah-setengah Jakarta dan Jawa. Jadi jajak Jakarta Jawa. Nah, ini juga sama, udah jarang kan di sana. Tapi kita perhatikan baik-baik nih. Nuh, saudara, itu turun temurunnya di mana, saudara? Di Gunung Ararat, di pendataran Sinear. Saya mau tanya, kalau mereka cerita siapa dulu Nabi Nuh? Kira-kira mereka ngerti nggak? Mengapa sampai terjadi air bah? Apa cerita tentang Nabi Nuh? Wah, mereka hebat, mereka selamat 8 orang. Saya yakin mereka tahu. Saya yakin semua orang itu tahu tentang cerita tentang Nabi Nuh, karena mereka belum tersebar. Kalau kita kan ini sudah tersebar. Ada orang yang Batak perantauan, ya kan, Pak Yono udah menyebar, udah ke sana ke sini, ya kan, semua. Coba saya tanya lagi sama Pak Budi. Pak Budi, tahu nggak Deng Xiaoping siapa? Hah? Nggak tahu. Siapa istrinya? Anaknya bagaimana? Pak Budi orang China kan? Nah, China pelarian apa? Perantauan, saudara. Jadi di situ kita bisa melihat. Tetapi kalau Nabi Nuh, saudara, Nabi Nuh dan semua keturunannya, mereka hidup di Ararat. Harusnya, saudara, harusnya mereka ini kagum, hormat akan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau hebat, Engkau sempat membuat air bah, dan ini adalah bukti Nuh, Sem, Ham, dan Yafet serta mantunya selamat. Saudara, itu harusnya menjadi dasar sekalipun bertahun-tahun, ratusan tahun. Karena saya yakin dan percaya kalau orang Jawa asli, saya pernah ke Jogja, saya pernah kemana tuh namanya, ke museum lagi, ke keraton. Saya tanya nih sama abdi dalamnya, abdi dalam itu bisa menceritakan Pangeran Diponegoro dengan luar biasa. Kalau kita ke Medan, saudara, saya pernah ke salah satu museum di Medan, museum apa tuh namanya, yang ada hidup-hidup itu dipajang gitu ya, semua ada yang namanya kupu-kupu itu, ada mungkin jenisnya ada 10.000 lebih, ada harimau, ada beruang, segala macam. Di mana tuh ya namanya, saya lupa, di kota Medan. Itu ada museum yang bagus. Hah? Apa? Rahmat Galeri. Ya, Rahmat. Kenapa namanya orang Sunda ya? Saya itu mikir tuh dari situ. Kalau saya kemana-mana selalu mikir, saya maksud, kenapa ya ini namanya Rahmat Galeri? Bukannya ada di Batak, kenapa nggak dinamain Silayan Galeri gitu kan? Misalkan Ridwan Silayan galerinya, kan orang Batak, kenapa Rahmat gitu? Saya nggak tahu juga itu cerita. Tapi ketika saya masuk ke dalam, saya minta bimbingan gitu, dia menjelasin semua. Saya tanya, wah, si Singamangaraja dia tahu percis, saudara. Kalau ke Jogja, ke keraton, dia tahu percis. Nah, ini harusnya dia tahu percis, saudara, tentang Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang keluar biasanya Tuhan. Tetapi kenapa, saudara, mereka tidak mau peduli? Mereka tidak lagi melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka membangun Babel itu mau ke atas. Nanti kita bahas satu lagi. Dia mau membangun sampai ke surga. Ini seringkali ada dalam kehidupan kita. Kita seringkali nggak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan mau menikah nggak libatkan Tuhan, mau beli rumah nggak libatkan Tuhan, mau usaha nggak libatkan Tuhan, mau pekerjaan juga kita nggak melibatkan Tuhan. Mau apa-apa, saudara, libatkan Tuhan. Kalau saudara sudah libatkan Tuhan, apapun yang terjadi dengan pekerjaanmu, engkau harus konsisten. Engkau harus konsisten ke gereja, engkau harus konsisten berdoa pagi, doa malam, engkau harus konsisten baca firman Tuhan. Mungkin saya mau katakan gini, ini satu hal nih yang saudara perlu ingat ya, sampai seumur hidup saudara perlu ingat. Pak, bisa nggak saya nggak libatkan Tuhan dalam kehidupan saya? Bisa nggak saya sukses tanpa melibatkan Tuhan? Saya bilang bisa. Tetapi bisa nggak terbangun usahamu? Bisa. Bisa nggak terbangun pernikahanmu? Bisa. Bisa nggak terbangun rumahmu yang luasnya minta ampun? Bisa. Bisa nggak engkau membangun segala sesuatu? Bisa. Tanpa melibatkan Tuhan. Saya bilang bisa.
tapi ujungnya hancur. Seperti menara Babel. Hati-hati ya saudara. Ketika saudara menikah, ketika saudara punya anak, ya kan, mau punya anak, ketika saudara ini itu semua tidak melibatkan Tuhan, wow, seakan-akan kau hebat, seakan-akan kau luar biasa. Makanya saya tidak pernah berani sedikit pun ketika saya dipanggil Tuhan untuk tidak melibatkan Tuhan membangun gereja ini yang dulu masih persekutuan doa dan akhirnya jadi gereja. Saya harus tanya Tuhan, saya harus melibatkan Tuhan. Bahkan sampai hal kecil sekalipun saya libatkan Dia supaya saya tidak salah, supaya tidak hancur di tengah jalan, saudara. Itu ya kan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan benar nggak? Tuhan pimpin saya ketika saya berkhotbah di salah satu kantor. Bos yang manggil, dia bilang begini, Pak, Bapak mau buka gereja ya? Padahal saya tidak pernah sekali tidak ngomong tentang gereja, satu kata pun tidak, saudara. Saya hanya khotbah biasa, tapi dia bisa tahu dari Tuhan. Iya benar Pak. Berapa Pak biaya operasional? Zaman dulu ya, tahun 2002 ya. 2004. Sekian Pak. Oke, saya support. Saya bayar semua. Wah, ini udah konfirmasi sama Tuhan kan. Baru saya cari tempat. Akhirnya dapatlah tempat di Mangga Besar. Yang kedua, saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan ini benar nggak? Kalau benar, Engkau kirim pengerja Tuhan. Pada saat saya membuka hari pertama, dan luar biasa saudara. Hari pertama, hari Minggu pertama, hari Minggu kedua, pengerja gereja itu datang berbondong-bondong, kurang lebih ada 8 orang. Pemain drum ada, pemain keyboard ada, WL ada, guru sekolah minggu ada 2. Wah, luar biasa saat itu ya. Jadi dari situ saya lihat, wah ini memang benar-benar Tuhan punya mau supaya saya tetap melayani Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Dan inilah yang saya bilang, libatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mohon libatkan Tuhan. Ke depan engkau libatkan Tuhan apapun. Engkau mau beli mobil, engkau mau beli rumah, engkau mau beli ini, engkau minta izin sama Tuhan. Tuhan bener nggak? Tuhan, saya mau berusaha jualan bakmi, jualan apapun, bener nggak ini? Kita libatkan Tuhan, bukan libatkan hantu di dalam segala kehidupan kita. Dan saya ingin katakan, engkau bisa bangun segala sesuatu tanpa libatkan Tuhan. Ya, tetapi ujungnya kehancuran seperti menara Babel. Ya, ingat itu baik-baik. Ayat yang keempat, yuk kita baca. Ini sudah mau sedikit lagi selesai. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sebenarnya itu kata langit itu sebenarnya asli katanya adalah kata Ibraninya adalah Syam. Syam itu apa Bapak Ibu Saudara? Syam itu adalah kemasyuran. Kemasyuran, reputasi diri. Nah, jadi bukan langit. Kata nama itu adalah Syam, saudara. Syam itu berarti kemasyuran, reputasi diri. Jadi mereka ingin membangun Babel ini harus untuk kepercayaan diri mereka, kebanggaan diri mereka, reputasi diri mereka, dan semua di dalam dunia modern juga sama. Semua kalau kita berhasil melakukan segala sesuatu harus nama kita. Ya apa ya saudara? Contoh presiden kita si Jokowi. Semua pembangunan gedung, jalan tol Jawa, nama siapa? Jokowi. Pembangunan di di Sudirman, Ahok. JIS, Anies misalnya. Semua tentang nama, reputasi diri. Kan harusnya pemerintah Indonesia, namanya pemerintah Indonesia. Saudara, di dalam hidup modern ini kita itu khawatir bahwa semuanya saya ingin terkenal, saya ingin populer dalam pekerjaan, dalam bisnis. Saudara, kebanggaan diri. Dan paling sedih melihat fenomena gereja juga sama saudara. Gereja berebut, gereja kiri, gereja kanan berebut, memperebutkan gereja. Kalau gerejanya besar, itu sering kali direbut karena banyak uangnya saudara, banyak popularitasnya, kehebatannya. Coba kalau gereja biasa-biasa aja, nggak ada rebutan saudara. Banyak orang berebut gereja hanya untuk kemasyuran diri. Dan kemarin terjadi lagi saudara, saya nggak sebut denominasinya, waduh luar biasa.
caci maki, berantem saudara antara pendeta yang satu dengan pendeta yang satu, berantem kiri kanan untuk berebut satu gereja yang saya nggak sebutkan nama gerejanya. Saudara, hati-hati. Hari-hari ini kita jangan bekerja untuk kita sendiri, tapi kita harus kerjakan segala sesuatu bagi Tuhan, bukan bagi kita. Kalaupun Tuhan membawa kita pada satu titik tertentu, itu bukan karena hebat kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena luar biasanya kita, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup, sehingga kita belajar untuk melihat ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kita teruskan lagi Kejadian 11 ayat 4 ini. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kata langit sebenarnya asli kata Ibraninya adalah Samaim. Samaim itu berarti sampai ke surga, saudara. Jadi mereka ini kepingin menara Babel ini, mereka ingin terus bangun sampai kemana, saudara? Sampai ke surga. Dan saudara tahu bangunan menara Babel ini tingginya berapa? Ada yang tahu nggak? Tingginya kurang lebih 90 meter. 90 meter kalau zaman sekarang, saudara bayangkan kira-kira bangunan lantai berapa? Kalau satu lantai itu 4 meter, kira-kira berapa lantai bangunannya? 4 meter, 90 meter dibagi 4 meter berapa? Kira-kira 22 lantai lah ya. 22 lantai. Saudara, kalau lihat di Jakarta banyak nggak bangunan 22 lantai? Banyak. Saudara lihat baik-baik. Kita bangun sampai ke surga. Gila, saudara. Saya bilang ini gila. Kita bangun sampai ke surga, tapi belum sampai ya. Baru berhenti di tinggi 90 meter atau 22 lantai. Saudara, ini sebenarnya dosa yang sama dengan dosa yang dilakukan oleh Hawa. Ya apa ya, saudara? Ingin menjadi seperti Tuhan, makan apel, makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Saya mau katakan, ini dosa yang sama, saudara, dengan dosa yang ketika zaman Babel ini juga sama. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Pertanyaan menarik. Setelah mereka sampai, kalau mereka sampai ini ke surga, nggak tahu berapa ratus meter, nggak tahu berapa juta kilometer, apa yang mau mereka lakukan? Coba menurut Bapak Ibu Saudara. Aneh nggak, Bu, Pak? Dia yang bangun nih menara Babel. Ya kan bertingkat, naik tingkat sampai 22 lantai. Terus kalau sampai ratusan lantai, sampai ribuan lantai. Terus sampai di surga ngapain, saudara? Ya kan? Makanya disitulah kebodohan manusia. Ngapain gitu loh. Saudara, yang saya mau katakan hari ini, kita juga mau, saudara, tidak seperti Tuhan. Kita ini nih, jangan sampai kita sok-sokan hebat. Wah, dia gembala sidang, udah bisa semua khotbah, bisa ini, bisa itu. Seakan-akan udah seperti Tuhan. Apa yang dititahkan itu harus jadi. No. Apa yang dia sampaikan harus benar. Tidak. Karena saya bukan Tuhan. Karena gembala sidang itu bukan Tuhan. Jangan percaya. Saudara harus percaya sama back to Bible. Kalau dengar khotbah hamba Tuhan, jangan percaya. Saudara cek and recheck kembali dengan Alkitab. Benar nggak apa yang dia bicarakan? Benar nggak eksposisinya? Benar nggak sejarah Alkitabnya? Baru saudara percaya. Oh iya benar ya. Tapi bukan percayanya sama si gembala, tapi percaya sama Tuhan. Ada haleluya, saudara. Jangan percaya sama pendeta, karena pendeta itu semuanya bullshit, saudara. Sekali-kali ngomong-ngomong yang enggak pada konteksnya. Saya mau katakan hari ini, inilah dosa besar kalau kita mau menjadi seperti Tuhan. Apa sebenarnya dosa besar kita menjadi seperti Tuhan? Gampang. Kalau saudara jadi bos, saudara bisa maki-maki anak buah saudara sampai anak buah saudara itu sakit hati banget. Nah, itu jadi seperti Tuhan. Kalau saudara jadi orang tua, saudara bisa maki-maki anak saudara. Saudara bisa memperlakukan anak saudara seperti budak. Itulah saudara udah jadi seperti Tuhan. Atau kalau saudara menjadi anak udah hebat, anak udah bekerja, anak naik terus hebat luar biasa, memaki-maki orang tuanya, itu seakan-akan engkau sudah menjadi seperti Tuhan. Ya apa ya? Tuhan aja tidak begitu.
Ya, ingat baik-baik. Jadi jangan sampai kita memperlakukan pegawai, memperlakukan pembantu rumah tangga, memperlakukan semua itu, memperkatakan seperti perkataan-perkataan Tuhan, padahal bukan Tuhan. Hawa juga mau seperti itu, menjadi seperti Tuhan. Menara Babel juga dibangun mau seperti itu, mau menjadi seperti itu Tuhan. Aplikasi apa sekarang yang kita mau menjadi seperti Tuhan? Saya mau tanya, aplikasi apa? Bayi apa saudara? Bayi tabung. Zaman dulu tahun 1980, saya ingat baik-baik, waktu saya masih di gereja GPDI, semua pendeta, semua orang menolak bayi tabung. Kenapa menolak saudara? Karena kalau Tuhan nggak mau kasih di rahim, dia bikin di rahimnya orang. Dia bikin di alat, akhirnya jadi bayi tabung. Menurut Bapak Ibu Saudara, saudara setuju nggak dengan bayi tabung? Tapi hari-hari ini semua bilang oke, bayi tabung, oke, bayi tabung. Kenapa saudara? Karena untuk menolong orang yang nggak punya anak, menolong Tuhan untuk bisa punya anak, menolong Tuhan. Jadi kita sudah seperti Tuhan kedua. Bayi tabung itu saya sama sekali tidak setuju. Kalau mau punya anak dari rahim, ya. Tapi kalau tidak mau punya anak tidak bisa punya anak, itu kehendak Tuhan. Bayi tabung itu sebenarnya melanggar firman Tuhan, karena nggak ada manusia yang harus seperti itu terus jadi, ya. Tapi saudara sudah pernah nggak melakukan riset? Apa hasil dari bayi tabung itu? Kalau saya lihat ada riset hasil dari bayi tabung yang mungkin nggak nyampe berapa ratus orang kali ya sampai hari ini. Itu ternyata bayinya semua berantakan semua, saudara. Ada yang nggak komplit, ada yang jantungnya nggak sehat, ada yang begini, ada yang begitu, saudara. Itu bayi tabung seperti itu. Tetapi kalau Tuhan yang mau berkehendak, janganlah buat bayi tabung. Sekalipun bayimu harus mati ketika melahirkan. Kemarin saya sempat punya profesor namanya Prof, ada satu Prof lah ya, saya nggak sebut namanya karena nanti di YouTube. Ada satu Prof gitu saudara, cucunya anaknya yang keberapa gitu punya cucu. Semalam saya dengar meninggal jam 00, dia WA ke saya, Pak mohon bantuan doa. Hebat juga ya, orang Muslim minta bantuan doa sama orang Kristen. Mohon bantu doa Pak, sudah dipanggil. Dia bayinya lahir prematur, lahirnya 7,5 bulan saudara. Kita waktu itu sempat ngobrol, ya saya sempat doain juga, sempat jenguk juga. Kasihan sih memang istrinya, anaknya itu juga masih terbaring di rumah sakit. Bayinya dikasih inkubator, ya kan, dikasih jadi lucu. Saya juga sama saudara, saya lahir 7 bulan, luar biasa kan? Sekarang jadi 9 bulan perutnya. 7 bulan jadi. Saya sama, saya lahir prematur. Bayangin saudara, akhirnya di Budi Kemuliaan, saudara boleh cek, ya kan? Waktu saya lahir itu yang namanya teknologi tahun 68 belum secanggih sekarang kan? Hanya inkubator itu hanya untuk pemanas doang. Sementara saya belum sempurna, jantung saya belum sempurna, semua samalah seperti bayi kemarin. Jantungnya belum sempurna pertumbuhannya, paru-paru, tapi baik-baik aja kemarin juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau memang Tuhan tidak izinkan untuk hidup, ya mati. Saya juga kalau tidak diizinkan Tuhan untuk hidup, berarti kan Tuhan memang sudah punya rencana ketika saya lahir. Lu mau prematur ke, kamu mau prematur kan? Mungkin saya lahir 5 bulan saya masih hidup, iya apa ya saudara? Karena Tuhan punya rencana sampai hari ini saya harus menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau yang itu mungkin memang Tuhan, oh ya udah selesai, nggak punya rencana. Tapi yang saya mau katakan di sini apa, saudara? Semua harus kita serahkan sama Tuhan. Jangan coba-coba bikin bayi tabung, jangan coba-coba bikin apapun, cloning lah dan yang lain-lain, manusia cloning, ya kan? Jadi kita nggak akan melakukan itu kalau kita masih tahu tentang kefirman Tuhan. Dan ngeri sekali, nggak lama kemudian ini nanti bukan banyak sekali bayi-bayi tabung.
Pak Prof ini sempat nanya ke saya. Soalnya dia udah gagal 2 kali. Yang pertama keguguran di bulan ketiga, yang kedua kemarin 7,5 bulan dan hari semalam meninggal. Dia tanya sama saya, Pak, gimana ya kalau kira-kira bayi tabung? Lu kan profesor, gitu kan punya banyak teman. Kalau saya sih anjurin tidak, Pak. Karena itu mungkin nggak sesuai sama Alkitab dan Al-Quran. Nggak sesuai itu pasti. Dia lihat-lihat lagi, dia tanya, oh iya benar juga ya. Akhirnya dia nggak anjurin anaknya untuk punya bayi tabung. Saudara, itulah kalau manusia ingin menjadi seperti itu Tuhan. Kalau Tuhan bilang sudah dipanggil sama Tuhan, ya sudah. Mau apa lagi saudara-saudara, mau usaha sebagaimanapun umur saudara, tetap kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena yang namanya ajal itu adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Saudara, hari-hari ini saya mau kasih tahu lagi satu hal tentang orang ingin menjadi seperti Tuhan. Orang Jepang sekarang ini itu sulit sekali menikah. Kalau di Korea itu banyak sekali jomblo. Jadi kalau anak-anak muda di tempat ini, Deborah, terus siapa tuh namanya, Clara, pengen cepet-cepet cari jodoh, bisa ke Korea. Karena di Korea banyak jomblo. Thailand. Nah, di Thailand. Tapi hati-hati jangan sampai salah pilih ya. Ntar saudara pilih yang setengah, hello gitu kan. Mesti pilih yang benar. Di Thailand itu jarang sekali banyak sekali jomblo. Di Jepang, saudara, yang saya baru tahu ini hari-hari ini terakhir, itu orang tidak lagi orang Jepang itu mau menikah. Karena kenapa? Menikah itu rugi buat mereka. Harus biayain istri sakit, ya kan? Terus istri mau beli apa, saudara? Lipstick, mau beli bedak, beli pakaian, belum lagi suruh jalan-jalan, ya kan? Kalau punya istri kan repot, mesti jalan-jalan ke sono ke sini, ajak makan, ngopi lah segala macam. Waduh, pusing. Jadi orang Jepang nggak mau pusing sekarang. Pagi-pagi lah dibangunin, kalau punya istri kan gitu kan, pagi-pagi dibangunin, ayo kita ngopi, kita itu ke pasar ini. Kalau orang Jepang udah nggak mau pusing, saudara. Jadi mereka udah males punya anak. Jadi mereka ambil shortcut aja. Mereka nggak punya istri tapi punya anak. Gimana caranya? Adopsi anak. Hampir rata-rata orang Jepang adopsi anak. Nggak usah pakai istri-istrian. Nah, terus gimana dong katanya? Kata orang-orang ya kan. Kalau dia mau berhubungan seks gitu kan, mau menyalurkan hubungan seksnya, bagaimana nih orang Jepang? Oh, gampang katanya. Dia beli bukan roti, saudara. Dia beli robot di Jepang udah luar biasa. Jadi jangan sampai saudara menyangka robot di Jepang itu seperti robotan, enggak. Kulitnya itu bukan kulit sintetis, bukan kulit kayak kulit begini-begini, enggak. Kulit asli, kulit manusia. Hebat enggak? Bulunya bulu asli manusia. Mata saya nggak tahu tuh asli atau enggak. Tapi kulit, jadi dia bisa megang, bisa merasa, itu seperti manusia. Seperti kita pegang kulit manusia aja. Coba saudara pegang kulit istri. Coba, ya kan? Apa kayak robot atau enggak? Itu seperti kulit manusia. Terus saudara tanyakan, Pak, kan tapi robot dingin, Pak. Kalau orang mati dingin nggak? Dingin kan? Kalau kita pegang orang mati itu, malam juga saya lihat, wah, ada orang meninggal, mati, pasti dingin. Ya kan, waktu Pak Hengki si lain, ya kan, Pak almarhum, saya pegang gitu kakinya, wah dingin, berarti udah mati. Kalau masih anget, masih hidup. Tapi luar biasa, di Jepang dia bisa pakai suhu. Mau suhunya anget, mau suhunya panas, mau suhunya dingin, bisa diatur sama suhunya. Jadi orang Jepang itu nggak perlu lagi, dan luar biasanya bisa bersuara, ada haleluya. Suaranya bisa diatur. Kalau kita sama istri kan suara istri kita nggak bisa atur, iya nggak? Ya nggak, teman-teman. Sama istri kita bisa atur, nggak bisa. Dia bisa ngoceh. Kalau ini kita bisa atur, ngoceh, stop. Enak kita punya istri yang begini bisa kita atur. Ya kan, kamu mau baru aja kamu pulang, dia pakai AI semua, saudara. Jadi saudara datang, dia udah langsung, halo sayang, selamat sore, saya mau minum teh atau apa gitu. Kalau istri kita kan enggak, kita pulang dia udah ngorok, gitu. Iya nggak? Beda. Jadi ini teknologi yang luar biasa. Jadi hampir semua bisa suara, bisa apa-apa, saudara, semua dia bisa lakukan itu robot.
Yang saya mau katakan, dia beli sekali untuk seumur hidup. Tapi kalau kita kan, waduh, istri kita rawat. Di Jepang seperti itu. Yang saya mau katakan seperti ini, saudara. Inilah manusia yang hari-hari ini ke depan itu akan lebih banyak lagi, bukan hanya di Jepang, di Singapura, di Jepang, bahkan nanti Amerika, Indonesia, semuanya akan seperti itu. Saya mau katakan hari ini, saudara, jangan kita meniru hal-hal seperti ini. Apapun, kita tetap manusia, harus punya pasangan manusia. Nggak ada di Alkitab, saudara, manusia pasangannya robot, nggak ada. Manusia harus punya pasangan manusia, harus satu istri, satu suami. Kalau robot dia bisa beli banyak kan? Ada, haleluya. Dia bisa beli robot model orang Cina, dia bisa beli robot model orang Ambon, dia bisa beli robot orang model Indonesia, orang bule, orang apa, dia bisa kumpulin, saudara. Tapi kalau kita memang benar-benar serius dengan firman Tuhan, kita nggak akan ke sana-sana. Yang saya mau katakan hari ini adalah, biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan kita tidak mau menjadi seperti Tuhan. Ada amin, saudara? Bangunan di seluruh dunia yang paling tinggi saat ini di mana, saudara? Namanya Burj Khalifa. Adanya di mana? Di Dubai. Berapa tingginya? 828 meter. Lantainya ada 163 lantai. 828 meter aja belum sampai ke surga, saudara. Dia mau bangun berapa ratus meter lagi kan, dia mau bangun berapa kilometer, nggak akan tebus sampai ke surga. Di Indonesia juga ada bangunan tertinggi di Indonesia di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, tapi nggak boleh Google, ntar saya kasih hadiah. Tapi nggak boleh pegang handphone ya, terutama Deborah begini tangannya main handphone. Di Indonesia yang paling tinggi di Tamrin, namanya bangunan Autograf. Tingginya cuma separuh, 389 meter, atau mungkin sekitar 80 lantai kali ya, 70-80 lantai. Udah tinggi banget, saudara. Saya pernah naik di gedung BNI, itu berapa ya, 58 lantai atau 60 lantai. Itu tinggi banget. Itu kalau jatuh liftnya, saudara, langsung mencret kayak tempe atau kayak tahu, langsung tercerai-berai. Saudara, kalau jatuh gitu, cret, udah hancur semua, nggak ada lagi. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ini semua, yuk kita mulai hari ini dengan kasus bubble ini, libatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Jangan mau menjadi seperti Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Let God be God. Let man be man. Let God be God. Biarkan dia Tuhan, menjadi Tuhan, dan bukan kita menjadi Tuhan. Tundukkan kepala untuk kita berdoa dengan firman Tuhan Bible ini. Bapa yang baik, kami hari ini lebih mengerti tentang kejadian Menara Babel. Minggu depan kami akan kembali, Tuhan, mengupas Menara Babel ini, sehingga kami semakin mengerti tentang maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak salah jalan, kami tidak salah pikir, kami tidak salah maksud. Biarlah kami tetap menjadi manusia, dan Tuhan tetap menjadi Tuhan kami. Kami tidak mau kami menjadi Tuhan seperti orang Jepang, seperti orang-orang di luar yang hari ini sedang meriset berbagai macam teknologi. Kami tidak akan mau seperti itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami juga tidak akan pernah mau menyetujui tentang bayi tabung. Biarlah kami sebagai manusia yang hidup di dalam tatanan keterbatasan kami, dan tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.